Zulster juga punya traits yang hampir sama. Dia fighter yang bisa berduel menuju ke lapangan tengah, bahkan di ruang-ruang sempit dia bisa bergerak, dan kombinasi dengan para pemain flank juga begitu hidup. Jadi memang ini adalah tipikal pemain-pemain yang disukai oleh Sintayong, worker yang tidak hanya kembali sentralisasi pergerakannya dan juga mau berkorban untuk tim dan bisa menjadi trigger utama pressure. Ini yang juga menjadi traits-traits yang lengkap dalam diri dua pemain ini. Jadi tentunya kedua pemain ini akan terus diincar. Zulster mungkin akan menjadi pemain yang lebih cepat bergabung dan menjadi. Kabar terbaru proses naturalisasi Mauro Zelstra, striker muda Volendam beberkan pengakuan. Dia bermain di posisi striker yang kita saat ini paling butuhkan di timnas Indonesia. Nah, walaupun dia waktu musim ini mulai masih bermain di U21, tapi dia bisa membuktikan kualitasnya dengan yaitu tadi mencetak gol dalam 10 pertandingan, 7 gol dan 2 assist. Itu adalah statistik yang sangat bagus tentunya, dan itu alasannya kenapa dia juga dibawa ke tim seniornya FC Volendam minggu kemarin, dan dia sudah melakukan debutnya juga. Selain oleh Romeni, PSSI ternyata sedang membidik Mauro Zelstra sebagai target naturalisasi selanjutnya. Mauro sampaikan kabar terbaru proses naturalisasi dirinya. Setelah oleh Romeni, tim Geipens, dan Dion Marks, kini PSSI dikabarkan membidik Mauro Zelstra untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Mauro Zelstra merupakan striker muda yang memiliki garis keturunan berdarah Indonesia-Belanda. Oleh Romeni dan Mauro Zelstra menjadi opsi paling tepat bagi PSSI, mengingat timnas Indonesia sangat membutuhkan sosok penyerang saat ini. Bahkan, Mauro secara terang-terangan menceritakan proses naturalisasinya saat ini. Kabar naturalisasi Mauro Zelstra disampaikan YouTuber Yusa Nugraha melalui channel YouTube-nya beberapa waktu lalu. Kepada Yusa, Mauro sendiri mengaku sudah mengirim berkas persyaratan untuk proses naturalisasi. Yusa menghubungi langsung Mauro lewat DM Instagram dan menceritakan proses naturalisasinya. Striker berusia 19 tahun ini mengaku harus menunggu lebih lama, karena PSSI tengah fokus pada timnas U20. Dia, Mauro, cerita kalau proses naturalisasinya harus menunggu sementara, karena pemain U20 timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas. Sebentar lagi mereka akan bermain di Piala Asia, kata Yusa. Ketika Piala Asia selesai, maka PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi Mauro Zelstra. Dia cerita ketika Piala Asia sudah selesai baru giliran dia naturalisasi, tambahnya. Mendengar pengakuan Mauro tersebut, sudah hampir dipastikan kalau striker Volendam U21 ini akan memperkuat timnas Indonesia. Berkas Mauro Zelstra sudah masuk ke PSSI dan tengah didalami oleh tim. Mauro Zelstra menjadi salah satu pemain keturunan yang telah mengantre untuk tahap selanjutnya. Mauro Zelstra sendiri merupakan calon pemain naturalisasi yang cukup menjanjikan untuk timnas Indonesia saat ini. Pada musim lalu, 23/24, Mauro mampu memborong 9 gol dan 1 assist selama memperkuat NEC Nijmegen U21. Sementara di musim ini, Mauro mampu mencetak 2 gol dari 3 penampilannya bersama klub baru yaitu Volendam U21. Nama Mauro Zelstra kini juga tercatat sebagai salah satu kandidat pemain yang akan dinaturalisasi. Sebagai seorang striker muda, dia dinilai memiliki kemampuan yang sangat potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Meskipun begitu, proses naturalisasi Mauro belum mendapatkan perhatian yang sama seperti oleh Romeni. Mauro memiliki keturunan Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Kehadiran Mauro diharapkan bisa memperkaya kedalaman skuad, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hairo Riedewal, yang merupakan pemain dari Royal Antwerp FC, kini juga menjadi perhatian dalam proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Meskipun belum ada tindakan nyata seperti yang dilakukan terhadap Romeni, nama Hairo tetap hangat diperbincangkan karena pengalaman dan kualitas yang dimilikinya di Liga Eropa. Para penggemar timnas Indonesia berharap agar Hairo bisa segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi sebelumnya.
Namun, hingga saat ini, kelanjutan proses naturalisasi Hairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih bergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan pihak PSSI. Proses naturalisasi dan harapan di masa depan. PSSI diberikan tenggat waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi 3 pemain tersebut. Apabila proses ini berhasil, kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat kualitas tim serta memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Dengan demikian, diharapkan timnas dapat tampil lebih kompetitif di kancah global. Siapa saja pemain yang sedang dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia? 3 pemain yang saat ini sedang dalam tahap proses transfer adalah Ole Romeni dari FC Utrecht, Mauro Zelstra, dan Hairo Riedewal yang bermain untuk Royal Antwerp FC. Kapan pemain-pemain ini bisa membela timnas Indonesia? Jika proses naturalisasi berjalan dengan baik, diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam pertandingan melawan Australia yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Apa kontribusi yang diharapkan dari pemain-pemain ini? Ole Romeni diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkuat serangan timnas Indonesia. Di sisi lain, Mauro Zelstra dan Hairo Riedewal akan berperan penting dalam memperkokoh pertahanan tim. Bagaimana tanggapan Erick Thohir tentang proses naturalisasi ini? Erick Thohir percaya bahwa kehadiran pemain dengan latar belakang keturunan akan memberikan kontribusi yang baik untuk timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Baru-baru ini tengah tersorot nama Ole Romeni yang merupakan striker muda FC Utrecht, dirinya merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Nama Ole Romeni sudah gencar di tanah air Indonesia, karena spekulasi yang menunjukkan bahwa ia akan dinaturalisasi semakin kencang. Bahkan saat ini dirinya terciduk tengah berada di Jakarta, bahkan ia tersorot sedang menjalani cek kesehatan dari beberapa media yang menciduk dirinya. Dan benar saja, ia memang saat ini berada di Indonesia bahkan saat pertandingan Indonesia vs Jepang Ole Romeni terpantau menonton pertandingan tersebut. Ia dengan santainya memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK untuk menonton pertandingan timnas Indonesia yang menghadapi Jepang. Rupanya sesudah Ole Romeni, Sumarji merespon serius untuk salah satu pemain yang berposisi sebagai striker lagi. Ya, dia adalah Mauro Zelstra, pemain muda yang berusia 20 tahun tersebut tengah direspon serius. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit